Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Zidan Syafiko dengan NIM 0302118212 dari kelas A Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan air asam tambang dengan metode teknologi pengolahan aktif dan pasif treatment dengan mata kuliah pengelolaan lingkungan tambang dosen pengampu Bapak RWD STMT. Di sini yang pertama ada pokok pembahasan dari presentasi saya, yaitu yang pertama ada apa itu air asam tambang atau AAT. Yang kedua, dampak AAT atau air asam tambang bagi lingkungan. Ketiga, pencegahan terjadinya air asam tambang. Keempat, apa itu pengolahan aktif, pasif, dan treatment. Dan terakhir itu kesimpulan. Yang pertama itu apa itu air asam tambang? Air asam tambang atau acid mine drainage merupakan limbah yang mencemari lingkungan yang terbentuk karena adanya kegiatan pertambangan dan memiliki tingkat keasaman yang tinggi, yaitu dengan nilai pH berada di bawah 6. Air asam tambang ini juga merupakan istilah untuk menyatakan kondisi perubahan kimia air yang berada di dalam area pertambangan menjadi lebih asam sebagai akibat dari dilakukannya kegiatan pertambangan. Ketika air asam tambang ini merembes, mengalir, dan dialirkan akan mengakibatkan pencemaran terhadap lahan dan sumber air yang ada di sekitarnya. Gimana sih pembentukan air asam tambang? Nah, pembentukan air asam tambang ini terjadi akibat teroksidasinya mineral sulfida pirit dan markasit atau FeS2 yang berasal dari permukaan batuan, baik itu batu bara atau mineral lainnya yang tercampur dengan air, yaitu air hujan maupun air tanah yang ada pada lokasi pertambangan tersebut. Adapun reaksi kimia yang terjadi yaitu 3 FeS2 plus 8 O2 plus 2H2O menjadi Fe2 SO4 3 plus 2H2SO4. Yang kedua, pembentukan air mine drainage dapat terjadi di dua lokasi, yaitu pit penambangan dan yang kedua, timbunan batuan penutup atau overburden. Nah, di pit penambangan, pembentukan AMD ini dapat dihindari ketika lapisan batuan penutup yang berpotensi membentuk AMD tersingkap menjadi dinding pit dan kontak dengan oksigen dan air. Sedangkan di timbunan batuan penutup, pembentukan AMD berpotensi dapat terjadi ketika timbunan tersebut belum final. Nah, adapun dampak air asam tambang bagi lingkungan. Air asam tambang memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan. Jika air asam tambang mencemari badan air seperti sungai, danau, atau mencemari air tanah, maka dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas. Air asam tambang bersifat toksik sehingga tidak dapat dikonsumsi dan dapat mengganggu ekosistem biota perairan. Oleh karena itu, pentingnya untuk mengendalikan air asam tambang agar tidak mencemari lingkungan karena pengaruh pH yang tidak stabil pada air asam tambang. Bekas pencucian
tambang dapat memiliki dampak serius terhadap lingkungan dan keberlanjutan ekosistem. Kondisi pH yang tidak stabil, khususnya jika cenderung rendah atau bersifat asam, dapat meningkatkan korosivitas air, mempercepat pernapasan logam berat, dan merusak ekosistem perairan dan tanah sekitarnya. Gimana sih pencegahan terjadinya air asam tambang? Nah, pencegahan terjadinya air asam tambang itu dapat dicegah dengan cara melakukan kegiatan penambangan selama kegiatan penambangan berlangsung. Air asam tambang dapat menurunkan kualitas air permukaan, dan air tanah. Selain itu juga, jika dialirkan ke sungai, akan berdampak terhadap masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai, serta akan mengganggu biota yang hidup di darat, juga biota di perairan. Air asam tambang dapat menurunkan pH air dari perairan umum sehingga akan mematikan biota perairan. Berdasarkan Lutfi Hidayat 2017 halaman 48 menyatakan bahwa terdapat beberapa cara untuk mencegah dan menghambat terbentuknya air asam tambang, yaitu yang pertama ada penempatan selektif, dan yang kedua manajemen tanah. Penempatan selektif yaitu merupakan cara pencegahan dan menghambat terbentuknya air asam tambang dengan menempatkan batuan yang berpotensi membentuk air asam tambang atau PAF, potential acid farming, dan batuan yang tidak berpotensi atau NAF, non-acid farming, ke tempat yang terpisah dengan cara ditimbun. Kemudian lokasi penimbunan batuan yang berpotensi membentuk air asam tambang ditempatkan sejauh mungkin dari aliran air. Selanjutnya, rembasan-rembasan dikumpulkan pada satu lokasi. Yang kedua, manajemen tanah, yaitu cara pencegahan atau menghambat terbentuknya air asam tambang yang bertujuan untuk satu, memisahkan tipe tanah secara benar sehingga pencampuran dan degradasi kualitas tanah pucuk tidak terjadi. Dan yang kedua, menjamin kualitas tanah pucuk sebagai adanya struktur, nutrisi, serta digunakan dalam rehabilitasi. Selanjutnya materi teknologi pengolahan air asam tambang. Di teknologi pengolahan air asam tambang ini dipertimbangkan dalam mengurangi dampak negatif terbentuknya air asam tambang terhadap keberadaan dan kelestarian lingkungan. Hal utama yang harus diperhatikan bahwa air asam tambang yang telah terbentuk di dalam lokasi pertambangan berpotensi dan sangat mungkin dapat mengalir dan dialirkan keluar dari lokasi pertambangan. Maka prinsip yang harus dilakukan yaitu harus ada tindakan konkret untuk mengendalikan kondisi air asam tambang tersebut dengan mengembalikan nilai-nilai parameter kualitas air tersebut sehingga menjadi normal kembali yang sesuai dengan baku mutu air sebagaimana yang diatur dalam keputusan Menteri Pertambangan dan Energi nomor 1211 K garis miring 008 garis miring M PE garis miring 1995 sebagaimana yang telah dicanut melalui peraturan Menteri atau Permen Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 26 tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batu bara. Di sebelah kanan ada bagan dari pengolahan air asam tambang yang dibagi menjadi dua, yaitu pengolahan aktif, baik itu abiotik, biologi, dan penetral kimia dan bioreaktor. Sedangkan di pengolahan pasif itu ada abiotik, biologis, saluran batu kapur, hambatan aktif, kolam aerobik, kolam
aerobik, dan hambatan aktif. Selanjutnya ada teknologi pengolahan air, pengolahan aktif. Dia dilakukan dengan cara netralisasi, yaitu proses penetralisir pH air dengan bahan kimia buatan, dan cara aerasi, yaitu penambahan oksigen dalam air asam tambang agar kandungan besi dapat dipisahkan melalui proses pengendapan. Yang kedua, memerlukan operasi, perawatan, dan pemantauan oleh manusia berdasarkan pada sumber energi eksternal dan menggunakan infrastruktur dan sistem yang direkayasa. Terdiri dari netralisasi yang sering termasuk presipitasi logam, penghilangan logam, presipitasi kimiawi, dan penghilangan sulfat secara biologi. Lalu, bahan kimia yang umum digunakan antara lain kalsium oksida, kalsium karbonat, sodium hidroksida, magnesium oksida, dan magnesium hidroksida. Proses ini dilakukan dengan tujuan mengendapkan partikel-partikel padat yang tersuspensi dan mengurangi tingkat keasaman air. Yang terakhir, metode aktif ini efektif dalam mengurangi kualitas air asam tambang, tetapi memiliki kelemahan dalam hal biaya yang dibutuhkan untuk bahan kimia dan energi eksternal yang diperlukan. Nah, ini ada contoh tabel dari teknologi pengolahan aktif. Bahan kimia yang banyak digunakan untuk pengolahan air asam tambang di pengolahan aktif yang pertama yaitu ada batu kapur atau limestone, kedua hydrate lime, ketiga kapur tohor, keempat soda api, kelima soda api, keenam padatan soda api cair 25%, 7 soda api cair 50%, dan terakhir amonia. Sumber data dari Dosa Idaman Set 2014. Nah, selanjutnya di teknologi pengolahan pasif dilakukan dengan cara tanpa menggunakan bahan kimia, tetapi sepenuhnya menggunakan proses kimia dan biologi secara alami. Kedua, merupakan proses pengolahan yang tidak memerlukan intervensi, operasi atau perawatan oleh manusia secara reguler. Bahan yang biasanya digunakan adalah memakai tumbuhan yang dapat menetralkan pH, yakni Porunticus. Selanjutnya, proses ini melibatkan penggunaan lahan basah atau wetland yang memungkinkan flora dan fauna berfungsi sebagai filter alami. Terakhir, efektif dalam mengurangi kualitas air asam tambang karena tidak memerlukan penambahan bahan kimia secara terus-menerus, mengurangi biaya operasional dan pemeliharaan. Selain itu, metode pasif ini juga dapat meningkatkan pH dan mengikat serta mengendapkan logam-logam terlarut secara alami. Adapun kesimpulan dari presentasi materi saya itu yang pertama, air asam tambang atau acid mine drainage merupakan limbah yang mencemari lingkungan yang terbentuk karena adanya kegiatan pertambangan dan merupakan air yang memiliki tingkat keasaman yang tinggi, yaitu dengan nilai pH berada di bawah 6. Kedua, dalam kegiatan pertambangan batubara, air asam tambang terbentuk akibat teroksidasinya mineral sulfida, pirit, dan markasit atau FeS2. Tiga, terbentuknya air asam tambang menimbulkan dampak negatif diantaranya bagi masyarakat sekitar, bagi biota perairan, bagi kualitas air permukaan, dan bagi kualitas air tanah. Dan terakhir, pengolahan air asam tambang secara umum
dilakukan dengan cara menetralkan air asam tambang dengan meningkatkan pH airnya. Saat ini untuk pengolahan air asam tambang dilakukan dengan cara menggunakan metode ada dua, yaitu metode teknologi pengolahan aktif, yaitu dengan cara netralisasi, yaitu dengan proses menetralisir pH air dengan bahan kimia buatan. Dan kedua, metode teknologi pengolahan pasif, yaitu dengan tanpa menggunakan bahan kimia, tetapi sepenuhnya menggunakan proses kimia dan biologi secara alami. Adapun daftar pustaka yang saya ambil, mungkin berikut penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.